Segmen terakhir di Pro dan Kontra tadi saya akan menyampaikan tadi sempat ada Effendi Saragi ahli hukum pidana yang bergabung dengan kita di segmen awal dan kita juga sudahi, dan ini ada segmen terakhir bagi para narasumber di sini. Kita buat sejuk-sejuk saja begitu ya. Masyarakat ingin penegakan hukum zonder politik seperti itu. Bagaimana harusnya idealnya masing-masing pihak ini, baik itu kepolisian maupun orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pornografi ini, harus menyikapi masalah ini sehingga akhirnya hukumlah yang tetap menjadi panglima. Bang Saur dulu. Gini, menanggapi saudara Katria Manovel, kalau tadi penghinaan kepada kepolisian nggak percaya, tapi teman-teman ini ketika mereka merasa ada warga negara katakanlah melakukan tindak pidana, dilaporkan ini kepada kepolisian, bukan kepada yang lain. Pertanyaan sekarang adalah, kenapa kasus ini kemudian mereka mencurigai kepolisian? Itu menurut saya adalah satu ambigu. Yang kedua, kalau adalah panggilan paksa, dalam artian itu bukan berarti dipaksa, digubukin dan lain-lain, tetapi adalah perintah undang-undang supaya dia diberikan kesempatan untuk menceritakan bagaimana yang sebenarnya. Versinya. Gelar saja. Gelar artinya adalah kalau memang teman-teman ini firm bahwa Rizik itu tidak terlibat, bahkan bukan orangnya, datang, bukan saya loh, seperti novel misalnya, ada telepon yang sudah disadap, dilaporkan kepada kepolisian. Kalau polisi tidak percaya, dilakukan gugatan, bukan dengan fitnah-fitnah seperti ini, gitu loh. Jadi ketiga asas saya bilang, asas kita itu presumption of innocence. Jadi ajas dianggap orang itu sejauh belum ditentukan oleh undang-undang bersalah tidak bersalah. Nah tadi Al-Katiri saya agak prihatin. Kalaupun ini nanti dipaksa dalam arti itu karena perintah undang-undang supaya dia diberikan untuk mengatakan apa yang dilihat, didengar dan dialami sebagai saksi. Pak Al-Katiri, boleh? saya tanggapi dulu. Ini bukan masalah dipaksanya, tapi proses pemanggilannya itu terlalu dekat. Padahal sudah diberitahu bahwa orang ini sedang umroh. Ini belum selesai. Ini saya ada yang mau saya katakan. Ini sedikit ya di sini sudah saya. Sekarang kalau Habib Rizik ini dikenakan pornografi ya, contohnya, pornografi di sini, Habib Rizik tidak telanjang. Ya kan? Perempuan lain yang footnya, lalu apa hubungannya dengan Habib Rizik? Yang kedua. Pasal perzinahan, di mana perzinahannya? Tidak ada bukti apapun, hanya chatting diduga, dan itu fitnah. Pak Habib Rizik lah yang difitnah. Kalau perselingkuhan, ya kan, itu merupakan delik aduan, ya kan? Korban perselingkuhannya itu siapa? Habib Rizik yang melakukan. Tidak ada yang melapor kalau suaminya selingkuh. Yang terakhir adalah pasal IT, yang bikin mengedarkan video. Siapa? Jangan anggap masyarakat bodoh ya ngurus selingkuhan dan sebagainya. Baiklah, dan kembali lagi Habib Rizik bukan tersangka, masih menjadi saksi. Ini adalah untuk penyebarannya, seperti yang kasus Ari itu sama seperti itu. Baiklah. Tidak ada. Saya mau kasih kesempatan kepada dua orang narasumber, tapi janji hanya 30 second. Pak Boni, singkat saja. Pulanglah menurut saya ini untuk membersihkan nama beliau, muruah beliau luar biasa. Bersihkan lewat proses hukum. Kalau masih percaya hukum, jangan gunakan bahasa perlawanan. Ini demi nama muruah martabat beliau sendiri. Itu yang saya harap. Dan rasanya publik Indonesia juga butuh klarifikasi. Berikan. Kalau seperti ini nggak akan selesai. Berkembang opini selamanya. Baik, terima kasih Pak Novel. Singkat. Jadi saya meminta untuk kepada institusi yang terhormat kepolisian untuk segera menghentikan kriminalisasi ulama, kemudian juga bebaskan Kiai Haji Halaotot, kemudian Islam jangan dihina, kemudian pemerintah berpihak kepada rakyat, dan komunis untuk segera lenyap dari negara ini. Khusus 4 itu aja. Tapi itu diskusi lain. Tidak dalam diskusi ini. Tapi tidak apa-apa. Setiap orang punya kesempatan untuk memberikan closing statement sebebas-bebasnya. Pak Novel, Pak Al-Katiri, Pak Monib, dan Bang Saur, terima kasih sudah hadir di Pro dan Kontra. Itulah tadi sajian 1 jam Pro dan Kontra kami. Kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Malam Mbak Fesi.
melihat Amerika dengan kacamata Indonesia. Mengangkat berbagai berita